Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan scene yang tidak ditayangkan pada Arifureta part keempat, yang mana bersumber dari light novel volume ketiga. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari light novel, namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Prolog bercerita tentang rombongan Ai-chan Sensei yang menuju kota Ur, yang berisi 7 siswa, beberapa prajurit, dan Ai-chan Sensei sendiri. Kalau di anime cuma ada 5 orang siswa termasuk Shimizu. Berlanjut ke chapter 1, di sini awalnya bercerita tentang kepergian Hajime dari Brook karena akan menuju ke Fuhren, di mana tujuan utama mereka adalah labirin Grand Gruan Volcano. Ya, mereka istilahnya singgah di Fuhren karena searah sama tujuan utamanya. Sebelum pergi, Hajime berpamitan pada beberapa orang di Brook, dan di sini ibu-ibu penjaga Guild Brook memberikan sebuah surat dan berpesan agar menyerahkan surat itu jika sewaktu-waktu mendapat masalah dengan Guild. Hajime juga meminta dicarikan quest yang bisa diambilnya sekalian berangkat ke Fuhren, dan akhirnya berakhir pada sebuah quest untuk menjadi guard karavan Mersan. Sebenarnya dia ingin quest semacam delivery, karena dengan begitu dia dapat menuju Fuhren dengan cepat dengan mengendarai stave. Namun karena mereka juga tidak sedang buru-buru, maka diambillah quest guard tersebut. Di sini Hajime tidaklah sendirian, melainkan ada beberapa petualang lain yang ikut andil dalam quest ini. Tapi dengan ikutnya Hajime, para petualang lain ini merasa senang dan takut. Senang karena Yue dan Xia ikut dalam rombongan, dan takut karena Hajime sendiri ikut. Si Mersan sempat menawar Xia karena jual beli Rabbit Man sebagai budak sudah biasa. Namun Hajime tidak mungkin mengiyakan tawarannya. Perjalanannya sendiri memakan 6 hari dari Brook ke Fuhren. Dan sehari sebelum sampai ke Fuhren, mereka bertemu dengan monster yang berjumlah 100 lebih. Yue menghabisinya dengan Draconic Thunder. Namun di sini Yue menggunakan rapalan mantra untuk sihirnya. Karena menggunakan sihir tanpa rapalan mantra merupakan hal yang sangat tabu bagi orang lain. Hajime pun menyuruhnya untuk merapalkan mantra agar orang lain tidak salah paham. Sesampainya di Fuhren, Hajime menuju ke guild untuk mengambil reward dari questnya dan menyewa pemandu untuk memandu mereka dan mencari informasi terkait Fuhren. Di sini mereka mendapat beberapa tatapan dari orang-orang di meja sekelilingnya. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena Yue dan Xia yang menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba muncullah seorang babi, ya ugly bastard gitulah, yang menawarkan 1 juta luta kepada Hajime untuk menyerahkan Yue dan Xia. Ini orang kelompok kelas atas gitulah, jadi kayak merasa punya kuasa. Namun Hajime mengaktifkan skill intimidasi dan si orang ini langsung terjatuh ketakutan. Setelahnya, Hajime hendak pergi dari guild, tapi sebelum sempat pergi, ada orang lagi yang menghadangnya. Orang ini adalah Reganit, petualang peringkat hitam yang bekerja sebagai pengawal si babi tadi. Peringkat hitam ini adalah salah satu peringkat atas, tapi peringkat tertinggi bukanlah hitam, melainkan peringkat emas. Untuk Hajime sendiri, saat ini dia masih peringkat biru, yaitu peringkat terendah petualang. Kali ini yang maju menghadapi Reganit adalah Yue dan Xia, karena mereka tidak ingin orang-orang menyangka kalau mereka ini lemah. Dan sekarang, si pengawal tadi diserang oleh Yue dan Xia, tapi hanya dibuat tak sadarkan diri. Untuk si babi, Hajime yang mengurusnya dengan menginjak-injaknya sampai pingsan. Setelah itu, datanglah orang-orang dari guild yang hendak meminta Hajime untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, proses hukum gitulah. Di sini Hajime diperintahkan untuk menunjukkan status plate-nya, tapi karena Yue dan Xia tidak punya,
dan kalau harus membuat baru saat itu juga, maka status asli mereka akan terbongkar. Yue pun mengingatkan Hajime akan surat yang diberi oleh ibu-ibu penjaga guild Brook, yang mana dikatakan bahwa jika Hajime terlibat masalah dengan guild, tinggal tunjukkan surat itu. Beserta dengan surat itu, singkat cerita, Hajime tidak lagi dipermasalahkan dan kini mulai masuk ke episode 7 dengan scene Hajime yang berbincang dengan kepala guild Fuhren. Di sini kurasa mirip-mirip lah ya sama versi anime. Tapi aku mau jelasin dulu kenapa Illwa sangat ingin menyelamatkan Will Kudeta. Jadi, ternyata Illwa lah yang merekomendasikan Will agar ikut bersama para petualang ke gunung. Si Will ini cukup lemah, tapi dia ingin menjadi seorang petualang. Illwa pun menyuruhnya untuk mencoba ikut bersama para petualang kelas atas untuk menyelesaikan quest. Harapannya supaya Will melihat sulitnya kehidupan seorang petualang dan mengurungkan niatnya. Negosiasi di sini sebenarnya berjalan cukup alot, karena syarat yang diberikan Hajime untuk Illwa lumayan berat. Bukan terkait pembuatan status plate, tapi syarat di mana Hajime meminta agar Illwa membelanya saat terlibat masalah. Karena di sini Hajime berkata bahwa mungkin gereja suci nantinya akan memburunya. Oke, setelah Hajime menyetujui quest yang diajukan Illwa dan meninggalkan ruangan, Illwa nampaknya menaruh curiga pada Hajime bahwa dia adalah salah satu party hero yang disummon. Karena kekuatan Hajime terlalu tinggi untuk orang asli Tortus. Illwa pun tahu bahwa ada salah satu anak dari party hero yang mati, atau tepatnya jatuh ke dalam abyss saat menyusuri labirin Orcus. Dan nanti kalau nggak salah bakal ketahuan di volume 11 kalau Illwa menaruh curiga pada Hajime sejak di Fuhren. Scene setelahnya sama seperti anime di mana Hajime pergi ke Ur dan bertemu dengan kelompok Ai-chan Sensei. Dialognya pun kurang lebih sama dan tidak banyak yang perlu kujelaskan, tapi setelah Hajime menembak David dengan peluru karet, di sini ada salah satu prajurit yang meminta agar Hajime mau memberikan rahasia terkait donor. Namun salah satu siswa berkata bahwa itu adalah senjata dari dunia lama mereka. Dan seperti biasanya, Hajime jelas menolak dan prajurit itu menyerah. Chapter 1 akhirnya berakhir dengan Hajime yang berbincang dengan Ai-chan Sensei di malam hari terkait dengan kisah para liberator. Alasan utama Hajime memberitahu Ai-chan Sensei terkait kisah para liberator adalah karena Hajime berharap dengan memberinya pemahaman terkait hal itu mungkin dapat membantunya suatu saat nanti. Oke, demikianlah part 4. Kurasa cukup sampai di sini. Untuk part 5 nanti akan kumulai dari volume 3 chapter 2. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.